Nuwun sedulur semua sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Saya harapkan tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Semuanya gratis, tapi sangat membantu bagi saya untuk mengembangkan kanal ini. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam video ini saya ingin membahas tentang orang-orang spiritual dan orang-orang yang menggunakan spiritual untuk jalan yang tidak baik. Artinya keilmuan spiritualis, keilmuannya digunakan untuk membohongi orang. Digunakan untuk mengeruk kepentingan pribadi dengan identitas tertentu, misalnya agama A, B, C. Tapi tujuan utama mereka adalah mengeruk keuntungan pribadi. Nah, di sini perbedaannya apa? Yang sangat mencolok adalah pertama, orang-orang spiritual bisa juga melakukan pengobatan, bisa juga ilmu kesaktian, tapi mereka lebih menggunakan kesadaran. Dan kalau tidak dalam kondisi terdesak, tidak akan digunakan. Tapi kalau kaum spiritual yang menyimpang tadi, pemarah, egonya terlalu tinggi, suka menyombongkan diri agar dianggap benar dan sakti. Sehingga dengan itu mereka banyak pengikutnya. Mereka dipercaya orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang spiritualis tidak pernah memperlakukan orang yang belajar kepadanya sebagai murid atau membentuk perguruan, perkumpulan. Tidak. Semua yang belajar kepadanya itu dianggap saudara, entah kakak, entah adik. Jadi intinya belajar bareng, tidak menyombongkan diri. Berbeda dengan spiritualis yang menyimpang tadi. Dia akan mengumpulkan sebanyak murid, banyak mungkin murid. Sehingga semakin muridnya banyak, dipercaya orang bahwa ini memang sakti. Dan menganggap murid itu ya memang muridnya, bukan saudaranya. Mereka berguru. Nah, ini perbedaan kedua. Kemudian perbedaan ketiga, orang spiritualis tidak pernah menerima bayaran. Tidak mau. Karena sudah menjadi tanggung jawab orang-orang spiritualis untuk berguna bagi sesama. Karena prinsipnya urip itu berguna kepada sesama. Sedangkan kalau spiritual yang menyimpang, yang sekarang lagi tren itu dianggap dukun, itu selalu meminta imbalan. Berikutnya, spiritualis memberikan keilmuan yang dia miliki penuh dengan cuma-cuma. Jadi prinsipnya panjenengan ikut monggo, mendengarkan monggo, tidak monggo. Tidak pernah memberikan sanksi, tidak pernah mengatur, tidak pernah mendoktrin terutama. Jadi itu kita kembalikan ke orang-orang. Mau ikut berspiritual dengan saya, silahkan. Tidak, monggo. Kata-kata saya didengar, tidak apa-apa. Itu bagus. Seandainya tidak, ya udah, tidak masalah. Karena tugas kita selalu menyampaikan yang terbaik buat
Bedanya dengan yang kaum spiritual menyimpang tadi, mereka mendoktrin. Ini harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dan keilmuan yang diberikan tidak akan sesuai dengan apa yang diminta oleh murid-muridnya. Itu pasti. Karena ada hal yang disembunyikan. Karena ketakutan muridnya akan lebih pandai dari dia, sehingga dia nanti akan ditinggalkan murid-murid yang lain. Maka selalu ada satu kunci yang disembunyikan. Nah, perbedaan berikutnya yang mencolok. Kalau orang-orang spiritual itu cenderung kalem, tenang, sabar, karena mereka lebih suka bermeditasi, introspeksi diri, menjalankan dengan penuh ketenangan, kesabaran. Nah, kalau yang di sisi lain tadi, mendoktrin semua murid menjadi identitas terkecil yang saya bilang tadi, menjadi sebuah ilusi pikiran yang itu didoktrinkan tiap hari menjadi sugesti. Menjadi apa? Orang-orangnya, murid-muridnya suka menantang bahwa guru saya yang terbaik, guru saya yang sakti, suka berkelahi di mana-mana, suka dengan pertengkaran, suka dengan hal-hal yang berbau arogansi, karena tidak mau gurunya itu dijelekkan oleh kelompok A, kelompok B, kelompok C. Suka adu ilmu, suka adu kesaktian. Nah, berikut ini perbedaan-perbedaan yang mencolok tadi. Jadi tergantung panjenengan mau pilih yang mana. Ada lagi yang paling dahsyat adalah orang-orang spiritual itu tidak pernah menuntut bayaran kepada teman-teman yang berkomunikasi dengannya, sharing dengannya, meminta ilmu darinya. Sedangkan yang menyimpang tadi selalu memungut iuran. Entah itu iuran per bulan, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan jika tidak bisa, ada yang tidak mampu membayar iuran, bahkan dijelek-jelekan di samping teman-temannya, sehingga mempunyai efek malu, dan itu terkondisi. Dikondisikan demikian. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang mencolok. Nah, sekarang ini sesuai dengan yang didengungkan mulai tahun 2018 lalu bahwa Nusantara akan bangkit, spiritual Jawa akan meleburkan semuanya, maka pelan-pelan semua itu tadi akan terkuat. Mana yang spiritualis asli, mana yang disimpangkan, mana yang ada penyimpangan. Karena seorang spiritualis sejati tidak akan menjelekkan yang lain. Dikembalikan lagi bahwa semua punya tugas masing-masing dan punya tingkat kesadaran sendiri-sendiri. Jadi tidak akan menjelek-jelekan yang lain. Menilai bisa, cuma tidak akan mengungkapkan di depan orang banyak tentang A, B, C, D. Semua adalah sama. Karena orang-orang spiritual menerima keburukan, kebaikan, kesedihan, kesenangan dengan sama. Dan sadar bahwa ini ada maknanya semua.
Jadi monggo sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat dan semoga panjenengan tidak terjebak dalam ilusi pikiran panjenengan, apalagi terdoktrin. Itu bahaya sekali, sehingga panjenengan bahkan menyimpang jauh dari tujuan panjenengan diutus ke bumi. Jadi segera sadari agar panjenengan tidak salah jalan. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.